Coba semua bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin pinggang, gerak-gerakin bahu, gitu ya. Supaya nanti pas kita ibadah juga nggak ngantuk karena ini jam 3 ya. Mungkin baru makan siang juga dan menjelang sore. Jadi mungkin aja bisa ngantuk. Nah, adik-adik tangannya ke depan dulu. Ke depan. Nah, oke ke depan. Nanti nah gini ya. Buka tutup gitu ya. Oke, dibuka tutup, bertepuk tangan. Nah gitu ya, dibuka tutup, bertepuk tangan. Terus nanti dibuka tutup, tangan di pinggang. Oke, oke kita ulang. Kak Heni atur napas dulu nih, capek ternyata ya. Oke, kita ulang. Tangannya ke depan, dibuka dulu, oke? Oke, dibuka tutup, bertepuk tangan. Dibuka tutup, tangan di pinggang goyang. Dibuka tutup, tangan di bahu gerak. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Aduh, kayak ini ngos-ngosan. Oke, kita ulang ya. Tapi nanti setelah itu ada gerakannya lagi nih. Kalau tadi buka tutup, nanti kita putar ke kiri, putar ke kanan, gitu ya. Bisa ya? Igo bisa tuh. Putar ke kiri, putar ke kanan, sambil tertawa. Tertawanya begini, ha gitu ya. Putar ke kiri, putar ke kanan, sambil tertawa, ha. Ulang lagi, putar ke kiri, putar ke kanan, sambil menangis, gitu ya. Terus putar ke kiri, putar ke kanan, sambil teriak, hore, gitu ya. Baru yang terakhir, putar ke kiri, putar ke kanan, jadilah patung. Nah, kalau adik-adik jadi patung, silahkan adik-adik membuat 5 gaya terbaik. Contohnya Igo sini. Kebetulan Igo ada di sini nih. Oke, ada volunteernya. Nah, jadilah patung. Oke, gaya pertama. Coba Igo gimana? Gaya kedua. Coba gaya lagi. Oke. Ketiga. Tiga gimana, Gil? Gini gitu ya. Oke, 4. Bingung. 4 terus 5 misalnya. Pokoknya nah Kak Heni nanti minta ada 5 gaya terbaik dari adik-adik. Oke, kita akan ulang. Boleh kamu di sini? Oke ya, ikut aja. Oke, kita buka tutup sambil kalian buat 5 gaya terbaik. Oke, siap? 1, 2, 3. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Dibuka tutup, tangan di pinggang goyang. Dibuka tutup, tangan di bahu goyang. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Capek ya? Oke, putar ke kiri, putar ke kanan, sambil menangis. Putar ke kiri, putar ke kanan, sambil teriak, hore. Putar ke kiri, putar ke kanan, jadilah patung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih adik-adik. Sudah capek ya. Harusnya adik-adik di rumah juga sudah bergerak. Kayaknya aja udah capek di sini ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya Kak ini mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk Paskah tahun ini, adik-adik diberikan bingkisan Paskah yang sudah
sudah disediakan di gereja. Jadi nanti bingkisan Paskahnya bisa diambil setelah ibadah ya, setelah ibadah nanti ditunggu sampai jam 7 malam. Yang kedua, ada juga nih foto booth di gereja. Jadi nanti pas adik-adik datang ke gereja, itu sekalian foto nih untuk ada kenang-kenangan perayaan Paskah di tahun ini. Kemudian pas nanti datang ke gereja, adik-adik yang kelas balita yang kreativitas menghias telur dan membuat kreativitas Paskah, silahkan bawa karyanya ke gereja. Nanti kita akan menghias gereja kita dengan karya adik-adik. Oke. Kemudian, pengumuman lomba akan kita umumkan nanti di akhir. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Semua harus sampai ke ujung. Nah, itu aja. Oh iya, siapa yang sudah menyiapkan Alkitab? Kak Heni mau cek dulu nih. Alkitabnya. Kalau kita ibadah berarti kita harus siap dengan Alkitab. Coba, mana Alkitabnya? Coba, siapa yang sudah siap? Nah, oke, semua adik-adik sudah membawa dan menyiapkan Alkitab, berarti sudah siap untuk merayakan Paskah di sore hari ini ya. Nah, kita mau belajar lagu dulu satu dari Markas Iblis Dihancurkan dan buku nyanyian 96. Markas Iblis. Langsung. Setiap hari itu kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semuanya mengambil sikap siap untuk menikmati ibadah kita. Untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa mengambil alat musik yang sudah yang sudah dibuat sendiri, karena kita pertama sekali akan menyanyikan lagu yang sudah kalian nyanyikan dengan alat musik yang kalian buat sendiri ya. Jadi untuk memulai ibadah kita hari ini kita akan menyanyikan Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Dan nanti kita akan medley dengan Markas Iblis Dihancurkan. Oke, silakan adik-adik siapkan alat musik masing-masing. Ada yang marakas, ada yang drum ya. Kak Heni melihat betapa luar biasanya ya adik-adik mempersiapkan semuanya. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita
menyanyikan lagu kita yang pertama, Aku Menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Kasih iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi dengan gendang dan kecapi, nyalakan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, Sekali lagi, markas bikin iblis kacau dihancurkan, panji Yesus setan. Kasih iblis ku hancurkan, panji Yesus ditinggikan. ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, Setiap hari ku bernyanyi dengan gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke, adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang tahu tema Paskah kita tahun ini? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apakah Siapa yang tahu tema Paskah tahun ini? Yesus bangkit, mari bersuka cita. Ya, jadi tema Paskah kita tahun ini adalah Yesus bangkit, mari bersuka cita. Jadi adik-adik, sepanjang ibadah kita akan terus bersuka cita. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu kita yang berikutnya. Lagu ini adalah lagu yang adik-adik sudah pasti tahu, bahkan bukan hanya tahu tapi gerakannya juga pasti sudah ingat ya, karena lagu ini adalah lagu perlombaan tahun lalu. Siapa yang tahu lagunya? Coba. Igo tahu nih di sini ya. Oke. Nah, lagunya adalah Yesus bangkit dan menang. Dari salib dia mati. Tahu ya? Semua tahu ya lagunya ya? Oke. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Adik-adik bisa menggerakkan badannya, membuat gerakannya, karena hari ini kita akan bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Kita nyanyikan lagu kita, Yesus bangkit dan menang. Dari salib dia mati, dikubur, kami bangkit di hari ketiga. Jadi salib mati dan dikubur. Dari salib dia mati, dikubur, kami bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dan menang. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Saat Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Saat Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Sekali lagi, Yesus salib mati dan dikuburkan. Jadi salib yang mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib mati dan dikuburkan. Jadi salib yang mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa. Yesus berkuasa, Maut tak berdaya. sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Oke, kita sudah mengatakan kepada dunia bahwa Yesus sudah bangkit dan menang. Saat ini adik-adik kita akan menyaksikan narasi Paskah, di mana narasi Paskah ini akan memberikan atau menggambarkan bagaimana perjalanan Yesus sejak Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalib, tetapi dia tetap melakukan perjamuan malam, berdoa, ditangkap, disalibkan, sampai nanti Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di narasi Paskah ini sudah disiapkan oleh adik-adik kelas besar ya. Jadi kita bisa menyaksikan, bisa menyaksikan narasi Paskah. Untuk itu adik-adik coba semuanya buka kameranya, karena kayak ini melihat nih, Mikael belum kelihatan wajahnya. Siapa lagi ya?
Nevan dan Olive juga belum terlihat. Oh, hai Nevan. Terus siapa lagi ya? Ada, oh sudah ya, sudah semuanya. Oke, semua sudah terlihat. Sekarang kita akan menyaksikan narasi Paskah. Setelah Yesus melakukan banyak mukjizat dan mengajar orang banyak, akhirnya banyak orang yang menjadi percaya dan mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, pasti banyak orang yang mengikutinya. Hal ini membuat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat cemburu, sehingga mereka berencana untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Jadi mereka mencari-cari cara untuk menangkap Yesus. Nah, pada saat itu iblis memasuki Yudas Iskariot sehingga Yudas berniat untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dengan meminta sejumlah uang. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mau memberikan uang yang diminta oleh Yudas, dan sejak saat itu Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus tanpa setahu banyak orang. Ketika itu sudah menjelang hari perayaan Paskah. Ketika perayaan Paskah sudah tiba, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes menyiapkan makanan Paskah buat mereka. Yesus menyuruh mereka masuk ke kota untuk mengikuti seseorang yang sedang membawa kendi berisi air ke rumah di mana mereka merayakan Paskah. Setelah Petrus dan Yohanes menyiapkan semuanya, Yesus dan murid-muridnya makan bersama di tempat itu. Dan saat itulah Yesus menetapkan perjamuan malam. Setelah selesai merayakan Paskah, Yesus dan murid-muridnya pergi keluar kota dan menuju Bukit Zaitun. Di sana ada sebuah taman yang disebut Getsemani. Apa saja yang terjadi di Taman Getsemani? Mari kita saksikan video berikut ini. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa.
Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Kisah penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Setelah Yesus ditangkap, apa yang terjadi berikutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan.
Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Ia sangat dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal
dosa-dosa kita karena kesalahan kita dan untuk menggantikan kita sehingga kita selamat dari hukuman mati karena dosa. Yesus bangkit sebagai bukti kemenangannya atas kuasa maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Bagaimana kisah kebangkitan Yesus? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian narasi Paskah kita adik-adik, dan seperti apa kata Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Karena Yesus bangkit, mari bersukacita, sebab kuasa maut telah dikalahkan dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dimenangkan. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita dari buku nyanyian nomor 96, Maut Sudah Dikalahkan. Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat
Karena apa? Karena Yesus memang sungguh-sungguh sudah bangkit dan menyelamatkan hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Maut sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Marilah bersukacita karena kemenangannya. Marilah bersukacita karena kemenangannya. Kita sudah diselamatkan dari dosa dan selama. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Oke, firman Tuhan berkata bahwa maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Adik-adik, kita sudah dimenangkan oleh kuasa maut sebab Yesus telah bangkit. Oleh karena itu sekarang kita akan menyaksikan bagaimana adik-adik meresponi, bagaimana adik-adik mengekspresikan sukacita karena Yesus bangkit melalui kurs sekolah minggu. Mari kita saksikan untuk kurs sekolah minggu kelas kecil dan juga kelas besar. Kor dari kelas besar. Kelas 1 sampai kelas 6. Go, go,
Nah, luar biasa ya adik-adik. Ku bersuka cita karena Yesus hidup. Ku bersuka cita karena Yesus bangkit. Adik-adik, saat ini Kak Heni mau mengajak semua adik-adik bangkit berdiri karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Silakan adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita juga akan menyaksikan nih kakak-kakak guru sekolah minggu juga itu bersuka cita ya karena Yesus sudah bangkit. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu bersama adik-adik kelas besar akan berkolaborasi di dalam menyanyikan satu lagu pujian judulnya Yesus Bangkit Soraklah. Kita
Nah, demikian lagu pujian dari kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga kelas besar. Nah, Kak Heni mau mendengarkan suara adik-adik nih, soalnya dari tadi kita banyak menyaksikan ya. Ada kor, ada narasi. Nah, Kak Heni mau cek nih, adik-adik masih pada semangat gak ini? Coba mana suaranya kelas balita yang belum sekolah? Coba, mana suaranya? Coba di unmute. Masih semangat adik-adik? Hai, hai, hai. Kalau Kak Heni bilang hai, kalian menjawab halo ya. Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Gitu ya, di unmute ya. Yang kelas kecil dulu nih. Hai, hai, hai. Oke. Hai, halo, halo. Halo, bro. Oke. Nah, sekarang kelas besar. Biasanya kelas besar itu gimana ya? Harus dibakar nih semangatnya. Coba kelas besar. Hai, hai, halo. Halo. Oke, masih konsentrasi ya. Hai, halo, halo. Hai. Oke, nah sekarang sebelum kita menyanyikan lagu kita yang berikutnya, Kak Heni mau membakar semangat nih. Kita masih ingat gak tepuk semangat? Siapa yang masih ingat tepuk semangat? Oke, masih ingat ya. Oke, sekarang kita tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, adik-adik, kita masih terus memuji-muji Tuhan karena sore ini kita sungguh bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Kita akan menyanyikan lagu kita berikutnya. Kita mau mengatakan nih bahwa sebab Dia bangkit ada hari esok. Sebab Dia bangkit, ku tak gentar gitu ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, maka kita tidak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita akan menyanyikan lagu kita berikutnya. Sebab Dia hidup ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom adik-adik. Yes. Belum, kok semangat kali sih? Kan belum tadi. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah gitu dong. Selamat Paskah. Iya. Apa kabar? Iya. Kalau ditanya apa kabar? Sehat, luar biasa, fantastis. Yes, ya benar. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam perayaan Paskah kita hari ini diambil dari mana? Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Ya, Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Mari adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Biar Amang bacakan untuk kita. Begini firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segeralah pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema kita pada Paskah ini adalah Yesus bangkit, mari bersukacita. Yesus bangkit, mari bersukacita. Shalom adik-adik, apa kabar? Iya. Kalau Amang bilang selamat Paskah adik-adik, adik-adik harus jawab ya. Kristus telah bangkit dan maut dikalahkan. Apa jawabnya? Kristus telah bangkit dan maut dikalahkan. Selamat Paskah adik-adik. Dan maut dikalahkan. Iya.
Siapa di antara kita yang bersuka cita karena kebangkitan Yesus? Angkat tangan. Wah, banyak ya? Wih, semua. Ternyata semua adik-adik sekolah minggu bersuka cita karena Yesus telah bangkit. Luar biasa. Semua adik-adik bersuka cita karena kebangkitan Yesus. Ya, kita bersuka cita karena Yesus bangkit dari kematian. Yesus mati karena dosa kita dan Dia bangkit untuk kita supaya kita juga beroleh kehidupan yang kekal. Iya, Yesus bangkit dari kubur, maka kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, itu jugalah yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Ya kan? Tadi kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi, Maria Magdalena bertemu dengan malaikat Tuhan. Maria Magdalena bertemu dengan malaikat Tuhan memberitakan kebangkitan Yesus kepadanya. Maria takut dan dengan sukacita yang besar dia berlari. Gimana sih? Takut tapi bersukacita. Iya, maksudnya dia takut melihat malaikat Tuhan itu yang tidak pernahnya kelihatan dilihat oleh manusia, tapi tiba-tiba muncul dan memberitakan kebangkitan Yesus. Akan tetapi takutnya itu kalah dengan sukacita karena mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit. Kalah ketakutannya itu. Akhirnya Maria pun berlari untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas segala yang ada di bumi, termasuk kematian. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan harapan bagi kita. Kita manusia berdosa yang pantas dihukum, akhirnya kita diselamatkan. Kita diselamatkan, tidak hanya itu. Kita juga dianugerahkan kehidupan kekal dengan kebangkitan Yesus. Semua itu karena apa? Kenapa Yesus mau mati untuk kita? Kenapa Yesus mau bangkit? Karena Yesus mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi adik-adik sekolah minggu. Yesus mengasihi semua manusia. Peristiwa kebangkitan itulah yang disebut dengan Paskah. Iya, itulah yang disebut dengan Paskah. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, masih semangat ternyata ya. Mendengar firman Tuhan, kita harus semangat dan selalu bersukacita. Iya. Jadi tadi Amang lihat sukacita kita di Paskah ini sungguh luar biasa. Banyak kreasi-kreasi adik-adik sekolah minggu tadi ya. Ada yang membacakan apa namanya itu? Kayak liturgi-liturgi gitu ya. Iya. Terus ada yang nyanyi. Luar biasa. Hebat-hebat adik-adik sekolah minggu ini. Itu membuktikan bahwa kita benar-benar bersukacita dengan kebangkitan Yesus. Padahal sebenarnya di masa Covid ini banyak orang gak bersukacita kan? Iya banyak. Karena banyak orang ketakutan. Banyak orang hanya tinggal di rumah. Akhirnya dia kurang bersukacita. Tapi kita, walaupun kita berada di rumah, tapi karena kita merasakan kuasa kebangkitan Yesus, maka kita juga bersukacita. Itulah luar biasanya adik-adik ya. Efek dari kebangkitan Yesus itu
ternyata mengalahkan ketakutan kita terhadap COVID-19. COVID-19 tidak mengurangi sukacita kita karena Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dia telah bangkit dari kematian sehingga sukacita kita pun penuh. Iya, adik-adik, selamat Paskah. Kristus Telah bangkit, maut dikalahkan. Sekali lagi, selamat Paskah adik-adik. Kristus Telah bangkit dan maut dikalahkan. Sekali lagi harus semangat ya. Selamat Paskah adik-adik. Kristus telah bangkit, maut dikalahkan. Dan maut dikalahkan. Iya, itu anak-anak sekolah minggu yang pintar, yang baik, yang bersukacita harus seperti itu, ya. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan nantinya menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga. Amin. Amin. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, Ya. Mari kita berdoa, tapi kita nyanyikan lagu kita. Jari jempol dua-dua ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking. Ya, mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Kami merasakan sukacita yang luar biasa karena benar Yesus telah bangkit dari kematian. Dan itu membuat kami akhirnya mendapatkan sukacita yang luar biasa. Karena kami juga mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal dari Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pos Parmingguon Gading Serpong. Engkau kiranya Tuhan juga menambahkan sukacita dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit COVID-19 dan segala sakit-sakit yang lain. Sehingga kami tetap mampu untuk bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan anak-anak sekolah minggu untuk mampu memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik di tengah-tengah keluarga kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan juga telah memberikan keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu juga harus bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau kiranya yang menambahkan sukacita dan berkat-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan mereka. Sehingga mereka Tuhan mampu untuk menghidupi kami anak-anak-Nya. Ya Tuhan Allah, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkan kami Tuhan sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu dahulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat Paskah adik-adik. Apa ya tadi jawabnya? Selamat Paskah adik-adik.
Kristus bangkit, maut dikalahkan. Yesus bangkit dan mau dikalahkan. Oke, Kristus bangkit, maut dikalahkan. Oke, selamat Paskah adik-adik. Kristus bangkit, maut dikalahkan. Oke, Kristus bangkit, maut dikalahkan. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan satu lagu bahasa Batak. Kalau tadi kan kita banyak bernyanyi ya, tapi semuanya bahasa Indonesia. Sepertinya tadi belum ada bahasa Batak kan? Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu bahasa Batak. Judulnya adalah Gok Lasniroha. Siapa yang tahu arti Lasniroha? Oh, tahu lagunya ya. Yang tahu artinya siapa coba? Siapa yang tahu artinya Gok Lasniroha? Coba. Apa? Sukacita di hati. Wah, luar biasa ya. Meskipun lahir di Jakarta, di Tangerang, tapi masih bisa bahasa Batak ya. Jadi lagu ini mengatakan nih, Gok Lasniroha dua dingolokon, artinya aku penuh sukacita di kehidupanku ini, di hidupku begitu ya. Kemudian mau liate Gok Lasniroha maringan holong media, artinya terima kasih karena sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidupku begitu ya. Karena kasih Tuhan itu berdiam di dalam hati kita. Nah, jadi kita akan menyanyikan lagu ini, Gok Lasniroha dua dingolokon, sambil mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya akan diberikan oleh orang tua ke gereja. Kita nyanyikan lagu Gok Lasniroha sebanyak 3 ayat ya. Lasniroha doa dingolokon, dingolokon, dingolokon. Gok Lasniroha doa dingolokon, tong diroha mau liate Gok Lasniroha, Maria nolongi Tuhan dia. Mau liate Gok Lasniroha, Maria nolongi Tuhan dia. Yesus dingolokon, dingolokon, dingolokon. Gok nolongi Yesus dingolokon, tong dirohakon. Mau liate Gok Lasniroha, Maria nolongi Tuhan dia. Mau liate Gok Lasniroha, Maria nolongi Tuhan dia. Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami,
Amin. Tuhan karuniamu. Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Oke. Yesus telah bangkit, maut dikalahkan. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah. Maut dikalahkan. Ya, oke. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tiba saatnya kita akan ke acara berikutnya. Sebelum ada beberapa ya. Jadi pertama nanti kita akan mendengarkan kata sambutan dulu ya. Kata sambutan dari Ketua Paskah tahun ini. Coba kalian yang tahu siapa ya Ketua Paskah tahun ini? Siapa ya? Belum tahu kan? Coba kita lihat. Neng. Siapa? Mari kita lihat. Siapakah ketuanya? Coba siapa yang mengenal kakak ini? Siapa ya coba? Namanya siapa? Kak Egi.
Kak Egi benar. Oke, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kak Egi. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah Kak Egi, kelihatan semua gak ya? Kelihatan gak sih muka Kak Egi? Emang ini Kak Egi? Oh. Ya, adik-adik tidak terasa ini kita ketemu dari pasca tahun lalu sampai sekarang. Jadi kita sudah hampir setahun ya ibadah virtual. Tapi tidak mengurangi. Oh. Ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya pasca tahun ini. Adik-adik juga sudah mengikuti lomba. Kemarin siapa saja tuh yang kirim lomba? Banyak ya? Siapa aja sih yang kirim? Oh, nanti diumumin ya. Terima kasih juga, ada loh temennya yang baru rekaman jam 3 pagi. Ada loh, wah, super totalitas untuk mendapatkan suara yang sunyi supaya hasilnya baik. Nah, buat adik-adik yang belum ikut lomba, masih banyak juga ya. Diharapkan lain waktu, lain kesempatan, mungkin di Natal ya Kak, itu bisa join juga. Terima kasih untuk Amang Inang supportnya dan kerjasamanya untuk membuatkan kreativitasnya juga. Cari kardus, cari apa lagi Inang yang susah, cari kertas ya, kertas minyak. Ya, terima kasih. Juga terima kasih untuk semua pelayan, untuk Amang Pendeta, tim pemusik, juga abang-abang tim multimedia yang sudah begadang-begadang edit video kita semua. Juga kameramen, ada Bang Markus, Himar Mata, terima kasih. Kasih tepuk tangan yuk semuanya untuk abang kakak semua yang sudah melayani. Ya, gitu. Oke. Ditunggu Amang Inang untuk ibadah di selanjutnya. Jangan bosen. Harapan kita supaya segera bisa ibadah di gereja lagi bersama-sama. Terima kasih. Selamat Paskah. Yesus bangkit, maut dikalahkan. Oke, adik-adik demikian kata sambutan dari Kak Egi ya. Sekarang kita mendengarkan kata sambutan lagi dari Ketua Sekolah Minggu dari Kak Luce, silakan Kak. Halo adik-adik semuanya, apa kabar yang di rumah? Baik kakak, mantap. Sekali lagi selamat Paskah adik-adik. Kristus Iya, selamat Paskah juga. Terima kasih adik-adik semua sudah berpartisipasi dalam Paskah hari ini. Kakak lihat tadi namanya banyak loh yang hadir. Rata-rata semua anak sekolah minggu hadir. Mantap. Nah begitu Tuhan Yesus bangkit, kita bersuka cita semuanya hadir dalam Zoom. Terima kasih ya. Nah nanti setelah acara kita ada pembagian hadiah ya Kak Henia. Terus kita undang adik-adik datang ke sini. Kita nanti ada foto booth yang indah yang sudah kakak siapkan. Sambil bawa goodie bag-nya. Jadi ada hadiah khusus untuk adik-adik semua. Cepet-cepet datang ya, kakak tunggu sampai jam 7 malam. Nah berikutnya terima kasih juga untuk Amang Pendeta, untuk Inang Nancy, untuk kakak-kakak sekolah minggu, abang kakak sekolah minggu, abang kakak multimedia, abang pemusik, terima kasih semua. Dan adik-adik juga terima kasih. Ingat, ini Paskah, tapi minggu depan kita udah kebaktian lagi seperti biasa. Jadi tetap ditunggu kehadirannya. Itu saja dari kakak ya. Selamat Paskah, Yesus bangkit, mari bersukacita. Hore, dadah.
Oke, luar biasa ya kalau Kak Luce udah masuk panggung langsung menggelegar ya. Nah, adik-adik, kita juga mau mendengarkan kata sambutan dari mewakili orang tua dari adik-adik kami. Kami meminta kesediaan dari orang tua dari Nevan dan Olive. Silakan Amang atau Inang. Oh iya. Oke, sudah. Silakan Abang atau Kakak. Ya, shalom semua. Shalom. Ya, aku mewakili dari Evan dan Bodi, mewakili dari semua itu ya. Tuhan ya sudah dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita di dalam kondisi seperti ini. Terima kasih juga untuk Amang Pendeta, untuk para Lado, untuk kakak-kakak sekolah minggu dan tim yang udah kerja keras untuk melancarkan perayaan Paskah ini. Ya, semoga untuk event-event yang ke depan kita bisa berkumpul ya. Kita juga berdoa semoga COVID, corona, penyakit ini kita bisa cepat hilang, supaya kita juga rindu bisa berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu, bernyanyi, merayakan perayaan sekolah minggu di gereja lagi. Nah, semoga kita juga sehat-sehat, semuanya lancar-lancar, anak-anak sekolah minggu makin pintar-pintar ya, sehat-sehat juga untuk orang tuanya juga. Nah, gitu aja. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Abang untuk kata sambutannya. Hai Nevan, mana Adik Olive? Oke, Adik Olive tidur ya. Nah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan melihat, tapi sebelum kita mengumumkan nih siapa pemenang dari lomba kategori balita, kategori kelas 1 sampai 3 SD dan kategori kelas 4 sampai kelas 6. Kita mau lihat nih apa aja sih perlombaannya gitu ya. Jadi mungkin kakak multimedia bisa menyaksikan, menayangkan siapa aja yang. Nah, ini dia untuk adik-adik balita yang mengikuti perlombaan di tahun ini gitu ya. Jadi untuk balita ada untuk kreasi Paskah, mereka begitu indah ya, sama mewarnai ya, mewarnai. Nah, luar biasa ya. Jadi dari sini kita bisa melihat sukacita adik-adik balita untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah untuk yang kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ini luar biasa nih ya. Buat alat musik sendiri dari barang-barang bekas yang ada di rumah. Ada dari apa ya, dari sendok, dari botol mineral, dari apa ya, pokoknya kreativitas banget ya semuanya. Kemudian selain itu mereka juga storytelling. Bukan hanya bercerita tetapi juga pakai puppet. Nah, lihat nih, ini pasti orang tuanya juga luar biasa ya mempersiapkan semuanya ini. Harus cari kardus, harus cari kertas-kertas, luar biasa orang tua dari adik-adik kami juga. Nah, kemudian untuk yang kelas 4 dan sampai kelas 6 ini juga luar biasa ya. Bahkan menghitung matematika Alkitab. Jadi Alkitab itu dibuat jadi matematika. Menghitung ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, ini semua diasah ya. Bukan hanya firman Tuhan yang didapat, tetapi juga logika berpikir juga diasah ya dari lomba tahun ini. Nah, selain itu juga menyusun narasi ya, narasi Paskah ditempel-tempel begitu ya untuk yang kelas 6, yang kelas besar. Semoga dengan aktivitas lomba ini bukan hanya seru-seruannya, tetapi juga makna dari setiap lomba itu juga adik-adik dapatkan. Oke, sekarang kita saatnya untuk melihat siapakah pemenangnya. Wah, pasti pada penasaran ya.
Kak Heni mau mendekat aja lah, mau lihat wajahnya. Coba ditampilkan dulu wajahnya, adik-adik semuanya. Kak Heni mau lihat nih, semua on cam dong ya, dibuka. Coba dibuat galeri, bentuk galeri. Nah, oke. Oke, semuanya pasti sudah tidak sabar ya untuk melihat siapakah pemenang dari perlombaan kita tahun ini untuk kategori balita. Oke, sudah siap? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, ini pemenangnya. Bah, belum ada ya. Silakan kakak ditampilkan. Pemenangnya adalah juara 1 mendapat band nenggolan dengan skor 590. Juara 2 diraih oleh Mika Nenggolan. Oh, keluarga Nenggolan ini ya. Dengan skor 577. Dan yang ketiga, nah ini apa nih? Ini yang kalau apa ya, ini anak sekolah minggu yang sering ke gereja ya. Dapat juara 3 Jonathan Siagian dengan skor 574. Ini tipis banget ya. Artinya adik-adik semuanya sangat luar biasa. Jadi selamat untuk Ben, untuk Mika dan juga buat Jojo sudah meraih kemenangan dalam lomba Paskah kategori kelas balita di tahun ini. Oke, mari kita kasih tepuk tangan buat ketiga juara kita. Tapi sebenarnya semua adik-adik juara ya. Adik-adik semuanya juara. Ini hanya bicara tentang skor saja. Nah, sekarang untuk kategori kelas 1 sampai kelas 3. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa kreativitasnya. Kita akan melihat siapakah pemenang dari kategori kelas 1 sampai kelas 3 SD. 1, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Inilah pemenangnya. Juara 1 diraih oleh Selsi Napitu. Oke, juara 2 diraih oleh Maribel Lumban Gaul. Dan juara 3 diraih oleh Tobias Sianipar. Wah, Tobias ini juara bertahan ya. Setiap tahun dia dapat juara ya. Jadi nanti goodie bag-nya itu berat banget nih. Perlu bawa troli kali ya bawanya. Karena banyak hadiahnya. Oke, selamat buat adik-adik yang menjadi pemenang perlombaan kategori SD kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nanti kita akan menyaksikan mereka ya, karena mereka membuat suatu video. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana Tobias bernyanyi dengan luar biasa, Selsi bercerita dengan luar biasa, Maribel juga bernyanyi dengan luar biasa. Nanti kita akan menyaksikan setelah kita mengumumkan pemenang dari kelas 4 sampai kelas 6. Oke, sekarang oh ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat pemenang kita. Oke, sekarang untuk kakak-kakak kelas besar nih. Nah, udah gak sabar pasti ya. Untuk kelas 4 dan kelas sampai kelas 6 yang sudah membaca Alkitab dari mana Kak? Dari kitab apa? Dari Kejadian sampai kemana? Wahyu, dengan menghitung jumlahnya. Contohnya apa ya? Contohnya ya, jumlah anak apa Igo? Berapakah jumlah anak-anak Yakub? Nah, angkanya dikalikan dengan, nah gitu lah pokoknya ya. Nah, sampai akhirnya mereka udah menghitung, membaca, sampai mengoperasikan secara matematika. Nah, siapakah pemenang dari adik-adik kelas 4 sampai kelas 6? Ini skornya besar-besar sekali ya, sampai 30 ribuan. Siapakah pemenangnya? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Inilah pemenangnya. Yeay. Oke. Oke, juara 1 diraih oleh Gerard Nenggolan dengan skor 34.000. Wow, 34.889. Juara 2 diraih oleh Igo Simajuntak dengan skor 34.789, tipis ya. Dan juara ketiga diraih oleh Ernest Napitu dengan skor 27.902. Selamat buat adik-adik yang sudah mau
membaca Alkitab, menghitung, ya, menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagikan. Ya benar ya. Nah, oke adik-adik, itulah pemenang lomba kita di tahun ini. Luar biasa, semuanya pemenang ya. Semua pemenang karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Nah, sekarang untuk mengakhiri, sebelum nanti ada pengumuman, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita mau menyaksikan nih kreasi dari adik-adik kelas 1 sampai kelas 3 untuk yang pemenang. Selamat menyaksikan. Salam kakak-kakak sekolah minggu, saya Maribel ingin menceritakan tentang kebangkitan Yesus dengan menggunakan story puppet. Selamat menyaksikan ya kak. Pagi-pagi benar di hari Minggu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus datang ke kubur Yesus. Namun tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Turunlah dari langit seorang malaikat dengan wajah yang terang dan berpakaian putih. Jangan takut, kamu mencari Yesus kan? Dia sudah tidak di sini. Dia sudah bangkit. Lihatlah, kuburnya sudah kosong. Pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian Maria pergi dari kubur itu dengan takut, tetapi juga sangat bersukacita. Ia berlari untuk memberitahukan kepada murid-murid, tapi tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Salam bagimu. Maria mendekati dan memeluk kaki Yesus. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah teman-teman kisah kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit, mari kita bersukacita. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, selamat hari Paskah. Haleluya,
biasa ya. Nah, adik-adik bisa lihat ya betapa adik-adik sekolah minggu itu sangat luar biasa ya kreativitasnya, terus keberaniannya untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi luar biasa, jempol untuk adik-adik. Nah, saat ini kita mau foto bersama. Kakak-kakak guru sekolah minggu mungkin bisa kesini sama Amang Pendeta Amang. Kita foto bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Oh iya, kakak guru sekolah minggu ngambil di sana ya. Oke, adik-adik siap-siap dulu. Silakan. Ini coba di screenshot. Oke, siap-siap adik-adik. Coba ini buat di galeri view dulu biar bisa lihat adik-adik sudah siap apa belum. Ya ini Igo kamu di sini bareng Kak Heni. Nah sama Amang juga. Nah Igo biar ada fotonya. Mana Jojo tadi? Sama nih tingginya. Oke, nah jadi Mikael mana nih wajahnya masih gelap. Oke, agak mundur dikit Mikael biar kelihatan wajahnya. Nah oke. Terus siapa lagi nih? Jojo mana? Jojo dia offline ya? Mana dia? Jojo, mana Jojonya? Jojo kemana sama Mami? Jojo mau foto sama Mami atau mau di sini nih? Oke, terus siapa lagi yang belum? Mikael kok ditutup lagi? Oke. Hah? Pengisi acaranya di sini Abang Kakak, Abang Ray, Bang Roland ke sini. Terus sudah ya, Kakak mau melihat nih siapa tahu Geva, mana nih wajah Geva? Kita mau lihat nih Geva juga mau ikut. Abang Pendeta. Geva, terus siapa nih? Fiona, Grace, Christina, Gio. Nah, Christina Gio siapa ya? Oh, oke. Fiona sudah semuanya. Jojo, oke sudah ya, sudah siap ya. Ini kelihatan nggak? Oke pas. Oke. Oh ya Inang, silakan Inang. Silakan. Ya, coba diatur Bang Markus biar yang di depan ini kelihatan semuanya. Sudah? Oke, nah pas. Udah pas Bang? Oke, sudah siap adik-adik? Inang, Igo kemana ke sana? Oke, siap. Oke. Siap ya. 1. Tunggu kak, di sini masih atur dulu. Ada 2 slide ya. Oke, adik-adik, tunggu Kak Luci sudah siap Kak untuk ini, untuk ambil? Oke. 1, 2, 3, gaya. Oke, slide kedua Kak. Bentar, belum. Oke. Yang di depan bergaya juga ya. Belum, bentar ya. Oke. Siapa tuh temannya? Oh iya Irman. Irman mundur dikit deh, Irman. Nah, oke. Si Romeo juga deh. Romeo mundur biar kelihatan wajahnya. Oke, yang kedua ya. Ke kanan. Siapa nih? Romeo geser ke kiri atau ke kanan ya? Siap. Belum Kak, tunggu Romeo belum siap. Romeo geser ke kiri. Coba. Nah, oke, sudah siap. Mika agak mundur sedikit. Chelsea mana nih Chelsea? Oh, Chelsea juga agak mundur deh, biar kelihatan nggak kepotong wajahnya. Belum, masih kelihatan belum. Nah, oke, sudah siap. Mika sayang, coba mundur dikit. Nah, ya sudah oke, sudah pas. Romeo naikin, gimana ya? Turunin kameranya dikit deh. Romeo, biar kelihatan wajahnya. Ya ampun kamu, Nes. Nah, oke, sudah ya? Sudah oke semuanya? Baik, silakan Kak Luce. 1, 2, 3.
Ben, hadap ke sini. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah demikian perayaan Paskah kita untuk tahun ini. Adik-adik kami tunggu di gereja untuk mengambil bingkisan Paskah. Ya, kita tunggu sampai jam 7, kemudian nanti akan foto. Oke, bye-bye, selamat Paskah. Ku menang. Oke, nyanyi katanya Bang, ku menang sambil ini. Oke. Udah ya Kak. Nah, kita tunggu ya adik-adik di gereja ya. Bye-bye. Baik Kak. Oh, nyanyi dulu. Ku menang sekali. Oh iya, nyanyi dulu request dari ketua sekolah minggu. Kita nyanyi ku menang katanya. GSM kesini katanya semua abang-abang yang di atas. Tas dulu, tas. Iya, Bang.